glaukoma ya katarak. Nah, jadi untuk mengevaluasinya helikut katarak, tidak bisa dilakukan seandainya kataraknya sudah terlalu tebal kan. Jadi langkah pertama adalah mengambil katarak lagi operasinya kan. Beko. Nah ini kan setelah dioperasi dipasang lensa yang keruh ini kan keruh karena faktor usia dan lain-lain ya keruh. Setelah keruh udah operasi kan sudah dibersihkan, diisi lensa. Nah bening kembali. Nah setelah bening itulah baru bisa dievaluasi segmen posterior yang likut. Likutnya keruh. Belakang ini keruh. Jadi dalam bola mata itu ada pengisi bola mata namanya vitreous. Vitreous inilah yang keruh. Nah kekeruhan vitreous ini kita harus cari tahu penyebabnya. Bisa jadi dari DM kan, atau memang ada infeksi yang berulang, mata-mata merah, nyeri-nyeri bacut broken kan. Makanya mama kan mengeluhkan sering melihat benda-benda terbang. Ya, melihat benda-benda terbang. Ya maaf, lagi benyung popo kan. Setelah operasi benda terbangnya justru makin jelas karena hanya pada alien katarak. Jadi benda-benda terbang benang-benang di sini makin jelas karena dia tidak terhalang lagi oleh katarak. Nah, evaluasi mata kiri harusnya segmen posteriornya harus evaluasi ketat dulu ininya. Sebenarnya boleh juga dioperasi segera. Nah, cuman kan kadang-kadang ada kasus yang memang harus ditunggu kan. Tapi ini penyebabnya bukan gara-gara operasi yang salah. Bukan karena setelah operasi jadi seperti ini enggak. Mata mama memang kondisinya seperti ini. Jadi kalau begini nanti kita harus kiri kanan ini harus diselesaikan bertahap kan. Mana yang kemungkinan hasilnya lebih bagus itu yang kita upayakan dulu kan. Jadi caranya operasi yang kedua adalah membersihkan vitreous yang keruh ini. Ini yang menghalangi penglihatan mama karena vitreousnya ini keruh. Kataraknya bagus, operasi dua-dua bagus. Dua-dua bagus, sudah berhasil, dua-dua lensa sudah terpasang baik. Cuman ya masih ada penghalang satu lagi. Mata melihat kan di sini, ini saraf mata di sini. Ini dengan ini. Nah, kalau ini masih ada penghalangnya, otomatis ini kan tidak tembus ke depan kan. Kemarin penghalangnya katarak, dari operasi Dr. Muhammad bagus hasilnya, bagus. Proses operasi dan hasil operasi itu bagus, nggak ada masalah sebenarnya. Seandainya mama vitreousnya bersih, retinanya sehat, bisa normal sebenarnya. Ini karena ininya nggak sehat, jadi ini kita bersihkan ini dulu, kita bersihkan operasi. Nah, satu lagi berharap supaya retina ini sehat. Nah, kalau retina ini normal, baru dia bisa nangkap cahaya dari depan. Makanya kenapa kanan lebih berat? Lihat dari slit lamp tadi, yang kanan lebih keruh. Ini lebih bergumpal-gumpal, lebih kotor dia, lebih keruh dibandingkan dengan yang kiri. Kemarin waktu awal setelah operasi mungkin lebih terang, lebih bisa lihat lebih dari 6 meter. Pada saat itu mungkin vitreousnya nggak sekeruh sekarang. Perlahan-perlahan kan penglihatan mata kiri menurun mungkin. Menurun bertahap karena vitreousnya juga makin keruh. Nah, yang kanan ini memang sebelum operasi mungkin udah lebih keruh dari ini. Penyebab kemungkinan dari infeksi intravitreal. Dia penyebabnya vitritis biasa aja. Vitritisnya infeksi vitreous kan, koroid segala macam. Pengaruh usia juga pasti. Ya, saya lupa pasti. Usia juga pasti. Tapi nggak semua orang yang berusia kayak mama vitreousnya keruh enggak. Mungkin ada infeksi ringan yang berulang kan. Kalau misalnya DM-nya disingkirkan, ada juga sebagian karena perdarahan seperti orang-orang hipertensi ya. Ada juga yang CRPO namanya kayak stroke di dalam. Tapi yang paling sering DM. Tapi kalau nggak ada DM, kalau retinanya bagus, harapannya lebih besar. Tapi kalau ada gula, bisa juga, cuman harapannya makin kecil. Itu ya. Makanya yang kanan kan bisa operasi nggak ada perubahan apa-apa. Nah, perubahan dari operasi karena kan faktor risiko yang paling berat itu di vitreous. Jadi ada yang sudah operasi katarak, kemudian kabur lagi yang sebelah kiri itu gimana ya? Ada kebetulan saya sudah ini juga dok, sudah operasi katarak di Medan. Tiba-tiba yang kiri
kabur lagi, yang kanan bagus, Yang udah dioperasi bagus. dua-duanya sudah dioperasi. Yang Tapi- buram yang mana, Bos? Yang kiri buram. Itu harus dievaluasi. Kalau misalnya operasi katarak itu kan ada juga beberapa kasus setelah operasi katarak, setelah itu kan matanya kabur lagi. Kabur karena lensanya kotor, Bang. Lensa. Nah, ini kan dipasang lensa di sini. Nah, mata ini kan, ini yang hitam nih. Jadi operasi udah dibuang kataraknya, dipasanglah lensa di sini. Nah, di belakang lensa kemudian kayak gini. Ya bentuknya gini. Ini ditanam di sini. Nanti ada sebagian kasus dia nempel PCO namanya, nempel-nempel ini. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, akhirnya makin keruh. Makin keruh. Ada juga penyebabnya itu. Atau memang ininya vitreous ini isi di dalam bola matanya ngeruh, kotor. Terjadi kekeruhan. Atau fungsi sarafnya menurun. Fungsi retinanya menurun. Idealnya fungsi abang kan belum katarak. Artinya mata abang nih ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang lain yang enggak seperti mata orang yang normal. Bisa jadi PCO, bisa jadi ini kekeruhan vitreous, bisa jadi kemampuan retinanya menurun atau saraf optiknya menurun itu. Kalau misalnya PCO ini bisa di endiak laser, di Medan bisa dipotong dengan laser, endiak laser. Nah, tujuannya supaya yang kotor ini dibolongin, tembus lagi, normal lagi. Nah, kalau ini kotor, vitreous kotor, Itu sudah sama kasus. sama mama, kayak mama, Oh, gitu. vitreous kotor, kita vitrektomi, makanya dokter mama kirim ke saya kan. Ini dicuci semua, dibersihkan, diisi dengan air lain, air obat, ini baru bersih, baru saya. Nah, tapi kalau misalnya bermasalah di sini, nah tahap berikutnya lagi, memang perlu di laser, kalau memang perlu diinjeksi, injeksi obat ke dalam mata. Jadi bertahap memang. Jadi paling bisa kita lakukan dalam waktu dekat, paling vitreousnya kita bersihkan. Ya berdoa retinanya bagus, kalau retinanya bagus ada harapan. Kalau saya lebih setuju malah kiri yang kita kerjakan. Kita nggak perlu fokus ke Karena kanan dulu yang, karena yang ini lebih prognosanya agak kurang ya. potensinya lebih besar. Iya, ambil yang benar-benar aman dulu ya. Iya. Yang hasilnya lebih baik. Nanti kalau kita kerjakan yang ini hasilnya nggak maksimal, mama malah trauma. Ya, trauma. Nah, yang kedua nak mau, padahal kalau kita kerjakan ini luar, ini lebih baik. Kalau ini kita kerjakan, mama udah nyaman dengan satu mata udah nyaman. Iya. Nah, baru nanti tahap berikutnya kita kerjakan yang ini. I see. Pupilnya biji bola mata. Pupil itu kan mata tanya kena lagi. Mata hitam. Dalam mata hitam kena ya. Nanyuk mata itu. Ini pupil. Kalau orang bule ini kan warnanya biru. Kalau kita ini coklat. Kalau kita kasih obat sebelum operasi dia lebar normal, lebar begini. Nah itu hampir sebagian besar normal sarafnya. Tapi kalau misalnya nggak mau lebar, dia masih kecil aja kayak gini, lebar sedikit, nah berarti ada sesuatu nih, sarafnya lemah atau memang ada proses infeksi yang ringan berulang gitu. Terus riwayat benda-benda terbang tadi itu paling khas. Popo nyamuk hitam. Kalau ada itu ya. Kemudian kita harus USG sebenarnya. Jadi begitu kataraknya terlalu tebal, ini kan kita nggak bisa lihat lagi nih. Ya, kalau ini udah terlalu tebal, kataraknya udah terlalu tebal, kita intip dengan alat dari depan, pakai pundus lah, pakai slit lamp segala macam. Ini nggak tembus lagi karena ini udah paling tebal. Nah, kalau ini tebal, ini kan di belakang tebak-tebak bohong di sini kan. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Nah, untuk memastikan ini retinanya attach, nempel, vitreousnya nggak keruh, kondisi-kondisi yang umum di belakang, kita harus USG. Begitu ini normal, clear, kemudian retinanya nggak lepas, baru dioperasi. Gitu. Tapi kalau masih hasil USG-nya ini masih keruh, segala macam, ini ditunda, dikonsulkan untuk diobati dulu. Kalau kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk menyehatkan retina itu apa aja kira-kira? Harus Dari makanan dari atau makanan biasa. Biasa. Kecuali mama ada faktor resiko ya DM, hipertensi, nggak ada yang khusus. Paling kalau misalnya DM kontrol gula darah misalnya kan. Kalau orang hipertensi harus kontrol tekanan darah, itu aja. Nggak ada perlakuan khusus. Kalau ada tanda-tanda